Oli. Hai. Yo, tahan. Halo buat kita semua. Pada siang ini kita tadi telah melakukan mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, diwajibkan ada mediasi. Yang jadi masalah adalah sebagai penggugat dia tidak datang. Ini yang kami sesalkan. Mediasi kehadiran prinsipal adalah kewajiban. Klien kami sudah ada di sebelah, tapi sampai saat ini pihak penggugat prinsipal tidak hadir. Tadi terjadi perdebatan yang cukup alot di dalam mediasi. Untuk itu kami serahkan. Kemarin pengadilan tinggi masing-masing ya, masing-masing dan tahu media ya, bahwa pengadilan tinggi mengatakan tidak pernah ada permohonan penggugat prinsipal, keluarganya maupun kuasa hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan kepada pengadilan tinggi, ya. Sehingga pengadilan tinggi tidak bisa mengatakan memberikan izin karena tidak ada permohonan, ya. Jadi sengaja kemarin pengadilan tinggi membuat konferensi pers itu tidak pernah terjadi, tapi karena mereka ini tukang bully, ya, pengadilan tinggi melakukan konferensi pers. Jangan sampai mereka dibully, tidak kasih izin, ya. Jangan sampai dikatakan tidak kasih izin. Mereka mengatakan tidak pernah ada permohonan sampai ke meja mereka, ya. Pada mediasi hari ini mereka tidak sanggup mendatangkan Nikita Mamail, ya. Kemudian mereka mengatakan kami ini tidak punya hak duduk di situ. Gila kan? Kami ini kuasa hukum mereka dikatakan tidak punya hak duduk di situ untuk nego dengan mereka. Kami dianggap apa? Makanya kami langsung keluar. Yang dibahas itu kuasa. Kalau kuasa yang dibahas, kenapa detik ini dibahas kuasa? Kenapa tidak mulai bulan lalu dibahas? Ini sidang sudah berjalan, mediasi sudah berjalan, kuasa sidang sudah berjalan. Semua media tahu kan ini berjalan sidang mediasi, semua tahu ya. Kenapa detik ini baru ditanya surat kuasa? Pada saat saya menyerahkan surat kuasa di awal, silakan mediator mengatakan silakan periksa. Tidak diperiksa. Tapi karena tidak mampu mendatangkan prinsipalnya, surat kuasa kami pertanyakan. Hanya modus. Makanya kami mengambil sikap. Kalau dia tidak mau mediasi dengan kami, silakan dengan prinsipal sampai mediasi, nggak apa-apa. Jangan dibikin modus. Jangan cuma ngomong doang bisa. Minta izin ke PT ini kita modal dan tidak pernah ada sampai di pengadilan tinggi permohonan izin. Ketika dia tidak sanggup, kami yang dikatakan tidak punya surat kuasa. Ya udah silakan ke mediasi sama kursi kosong. Kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan kursi kosong ngasih uang ke dia. Ya, mungkin teman saya mau nambahin. Saya tambahi ya. Dari awal ini kan perkara nomor 1000 ya. Semua tahu ini perkara perdata nomor 1000. Nah, tadi itu binakan nomor perkara nomor 1000. Nah, Ibu mediator udah jelas perkara nomor 1000 itu ada di pokok perkara. Kami hanya melakukan mediasi. Tapi dia menyampaikan dari pihak penasihat Nikita, ini perkara nomor 1000 mereka nggak punya legal standing. Padahal hakim sudah memerintahkan hakim pokok perkara silakan untuk dilakukan mediasi dengan hakim mediator yang ditunjuk oleh mereka. Bukan kita yang menunjuk. Sehingga ini kan membuat kita merasa ya, apa sih lagi maunya? Kalau tadi kawan kita bilang modus, saya bilang ini sudah mencari-cari panggung untuk tampil. Sudahlah, kita sudah cukup lama ini dari awal tampil ya. Silakan kalau mencari tampil, tapi jangan di dalam persidangan seperti ini ditunjukkan. Wajar kalau kita deadlock keluar. Saya berharap ya, silakan berkomunikasilah dengan kursi kosong. Kalau tidak, hakim mediasi pasti menyatakan deadlock, selesai. Ya kalau memang dilanjutkan silakan. Tapi jangan ini alasan gara-gara tidak ada nanti akan mencabut perkara lagi. Inilah yang kita hindari. Jangan ada alasan mencabut perkara lagi karena tidak adanya pihak terduga. Ini modus, tidak mediasi menurut kami. Kita mau ditambahkan ya. Tergantung nanti pada saat dimediasi ada nggak prinsipal dari penggugat. Kalau penggugat hadir, kapanpun siap dihadirkan. Karena kondisinya saat ini ada, cuman prinsipal kami tidak mau diliput oleh media, makanya ada di mobil.
kami rahasiakan. Pasti yang pasti apabila prinsipal itu penggugat hadir pasti kami bisa berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan surat kuasa yang menurut pihak sebelah legal standing kurang kuat, kami sudah membuat surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa itu sudah dibahas pada saat pertama kali mediasi dilakukan. Jadi dan isinya semuanya sudah disepakati. Oke. Namun belakangan ini tiba-tiba mereka mengklaim bahwa surat kuasa kami tidak memiliki legal standing. Nah, artinya ini permainan apa lagi? Ya kalau tidak memiliki legal standing artinya ya udah kami keluar, silakan mediasi dengan kursi kosong atau dianggap ini deadlock dan ini apa mediasi dianggap gagal. Mungkin Jadi intinya, bila pihak kuasa hukum penggugat tidak bisa mengajukan penggugat, maka mencari-cari alasan. Sehingga dengan alasan surat kuasa kami tidak ada legal standing, ini mengada-ngada. Jadi kami harapkan sebenarnya, mari kita dudukkan ini persoalan hukum ini. Dan sekaligus kami mohon minta tolong ini, minta tolong kepada penggugat, mohon supaya jangan dicabut lagi ini kasus. Kita bermain di kasus hukum di pengadilan, bukan di komal atau sosial media. Jangan biasakan kuasa hukum untuk membahas di komal atau di sosial media. Sebagai pemerhati hukum atau pihak-pihak netizen silahkan bahas di komal atau sosial media. Tapi selaku kuasa hukum resmi ditunjuk oleh headnya, kita pemain berdebat di persidangan, bukan di komal. Itu kami ingatkan. Kami mohon kepada pihak penggugat, tolong ya, jangan dicabut lagi. Kami bosan. Gugat cabut, gugat cabut, gugat cabut. Jadi kami minta tolong, jangan dicabut ya. Oke? Udah nih. Ada pertanyaan? Mungkin dari sudah menghubungi dari pihak legal sudah tadi sudah dikomunikasikan. Meja berarti sudah ada standby Di mana? di sebelah. Sebelah mana? Hanya nanti kami akan ketemu lagi setelah kami selesaikan ini tadi sidang ini. Ada sekitar sini. Ada lagi. Apa alasan yang tidak dihadirkan ke sini? Pak? Apa memang menunggu kita Mirza untuk datang ke sini baru bisa hadir? Bahwa mediasi itu kewajiban penggugat. Dia menggugat, dia wajib sebenarnya. Kami hanya membantu supaya ini bagus, supaya baik mediasinya. Maka kami standbykan di sebelah. Tapi penggugat tidak ada mau bilang apa kita. Masa kita datangkan klien kita ke sini sebagai penggugat, seakan-akan kebutuhan ini kebutuhan kami. Enggak, ini penggugat yang butuh. Tapi alasan dari pihak kita Mirza tidak menghadirkan penggugat apa Pak? Kami juga tidak tahu. Tapi yang pasti kemarin sore bahwa Humas Pengadilan Tinggi menyatakan belum ada surat permohonan kepada Pengadilan Tinggi atas kehadiran daripada penggugat. Jelas ya, jadi bawa kemana lagi nih? Nanti di premis segala macam. Yang pasti Humas Pengadilan Tinggi menyatakan pihak kuasa penggugat belum pernah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi. Ini supaya jelas ya, jadi selama ini dibilang mereka punya tanggung jawab menghadirkan, ternyata itu bohong semua. Pengadilan Tinggi mengatakan tidak pernah ada surat sampai ke Pengadilan Tinggi. Katanya kemarin sudah dapat izin, Pengadilan Tinggi menjawab kami tidak pernah kasih izin, ya, tidak pernah ada permohonan. Jadi jangan nanti dikatakan Pengadilan Tinggi tidak kasih izin, kejaksaan tidak kasih izin, semua nggak kasih izin. Sementara pengacara itu duduk manis di rumah tidak mengerjakan apa-apa. Ya, jadi jangan di framing mengatakan sibuk ke pengadilan, sibuk Pengadilan Tinggi, sibuk kejaksaan, sementara dia duduk di rumahnya minum kopi, tapi kepada media dikatakan dia sibuk. Buktinya Pengadilan Tinggi mengatakan tidak pernah masuk permohonan Pengadilan Tinggi. Jadi jangan sekali-sekali menyalahkan Pengadilan Tinggi dia memberikan izin. Ya, ini kelakuannya begitu, suka menyalahkan orang lain, padahal dia yang salah. Aneh pengacara seperti itu. Ya. Oke. Ya. Ayo.